Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan para imam Ahlul Bait. Pada video sebelumnya telah kami sampaikan surah Imam Hasan alaihissalam. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan surah Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Urutan nasabnya sampai pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari pernikahan ini melahirkan 7 putra, 3 putra, 4 putri. Yang putra adalah Al-Qasim radhiyallahu anhu, Abdullah radhiyallahu anhu, Ibrahim radhiyallahu anhu. Sedangkan yang perempuan adalah Zainab radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anha, Ummu Kulsum radhiyallahu anha, dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini kemudian menikah dengan Sayyidina Imam Ali karramallahu wajhah. Dari pernikahan ini melahirkan 2 orang putra dan 3 orang putri. Mereka adalah Zainab binti Ali, wa Ummu Kulsum binti Ali, wa Hasan bin Ali, wa Husain bin Ali, wa Muhsin bin Ali. Kemudian Imam Husain ini mempunyai 8 putra, Ali Akbar, Ali Zainal Abidin, Ja'far, Abdullah, Fatimah, Sakinah, Umar, Abu Bakar. Imam Ali Zainal Abidin mempunyai anak antara lain Imam Muhammad Al-Baqir yang akan kita bahas saat ini. Hawiyatul Imam Al-Baqir alaihissalam. Identitas Imam Al-Baqir alaihissalam. Nama Muhammad. Bapak Imam Ali bin Husain Zainal Abidin. Ibu bernama Fatimah bintul Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Mata rantai keimaman Ahlul Bait yang kelima. Kunyahnya Abu Ja'far, lakopnya Baqiru Ilmin Nabi, sang jenius ilmunya Nabi. Baqiru Ulumin Nabiyyin, sang jenius ilmu-ilmu para Nabi. Al-Baqir, Asy-Syakir, Al-Hadi, Al-Amin, Asy-Syabih, As-Sabir, Asy-Syahid. Itulah lakop-lakopnya. Istrinya bernama Fatimah. Cincinnya ada ukiran Al-Izzatu lillahi jami'a. Kejayaan itu milik Allah semuanya. Kejayaan itu semuanya milik Allah. Zamanul wiladah, hari kelahirannya adalah hari Selasa. Ada yang mengatakan hari Jumat tanggal 1 Rajab tahun 57 Hijriah. Tempat lahirnya Madinah Al-Munawwarah. Usianya 57 tahun. Masa keimamannya 19 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Tempat syahidnya kota Madinah Al-Munawwarah. Hari syahidnya adalah hari Senin 7 Dzulhijjah tahun 1014 Hijriah. Wasilatul qatli, metode yang digunakan untuk membunuh Imam Muhammad Al-Baqir as-sammu, diracun. Tempat dikuburnya di Baqi' al-Gharqad fi Madinatil Munawwarah. Itulah identitas Imam Muhammad Al-Baqir. Hari lahir Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam dilahirkan pada awal bulan Rajab tahun 57 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah imam kelima Ahlul Bait. Ayahnya adalah Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam. Dan ibunya adalah seorang wanita dari keturunan Imam Hasan alaihissalam yang bernama Fatimah. Dengan demikian, Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam adalah imam pertama
keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ayah dan ibu sekaligus. Imam Al-Baqir mengalami hidup bersama kakeknya Imam Husain alaihissalam pada tragedi Karbala, yang ketika itu beliau masih berusia 4 tahun. Beliau hidup bersama ayahnya selama 18 tahun, dan masa itu adalah masa keimaman kepemimpinannya. Beliau khidmatkan masa-masa hidupnya demi menyebarkan ilmu pengetahuan Islam. Orang-orang memberi beliau gelar Al-Baqir, sang jenius, karena beliau telah membongkar ilmu pengetahuan dari khazanah-khazanahnya. Imam alaihissalam juga memiliki gelar-gelar lain yang menunjukkan sifat dan akhlak agung beliau. Seperti Asy-Syakir, tadi sudah saya singgung, artinya yang banyak bersyukur, Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Sewaktu masih berusia belia, Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam bertemu dengan sebagian besar sahabat utama Nabi, seperti Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kepada beliau, Jabir mengatakan, Rasulullah SAW mengirimkan salam untukmu. Salam ini membuat orang-orang yang hadir saat itu menjadi heran. Jabir melanjutkan, suatu hari aku sedang duduk bersama Rasulullah, sedang Husain alaihissalam berada di harapannya. Beliau berkata kepadaku, hai Jabir, putraku ini kelak menjadi seorang yang bernama Ali. Pada hari kiamat, seseorang akan memanggilnya Sayyidul Abidin. Kemudian melalui Ali, seorang anak yang bernama Muhammad Al-Baqir yang memiliki keluasan ilmu akan lahir. Bila engkau berjumpa dengannya, sampaikan salamku kepadanya. Imam Al-Baqir alaihissalam memiliki 2 kebun yang dikelola oleh beliau sendiri. Beliau melibatkan para petani untuk menuai hasil kebunnya, serta menginfakkan kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pada zaman itu beliau dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Dinukilkan dalam kitab-kitab sejarah bahwa seorang sufi yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir, dia berkata, aku belum pernah melihat seorang seperti Ali bin Husain alaihissalam yang meninggalkan keturunan yang begitu utama sampai aku melihat putranya bernama Muhammad alaihissalam. Maksudnya Muhammad Al-Baqir. Aku hendak menasihatinya, ia malah lebih dulu menasihatiku. Ceritanya, pada suatu hari saat matahari terik menyinari bumi, aku keluar menuju sebuah daerah di luar kota Madinah. Aku bertemu dengan Muhammad bin Ali alaihissalam. Beliau sedang bersandar pada 2 orang budaknya. Aku berkata pada diriku sendiri, orang tua Quraisy di saat seperti ini masih sibuk mencari dunia. Demi Allah aku akan menasihatinya. Aku mendekatinya dan mengucapkan salam kepadanya dan ia pun menjawab salamku. Aku melihat dia penuh dengan peluh yang membasahi tubuhnya. Aku berkata kepadanya, semoga Allah memberikan hidayahnya padamu, wahai orang tua Quraisy. Di saat seperti ini, kau masih sibuk mencari dunia. Bagaimana kalau sekiranya mau datang menjemputmu sedang kau dalam keadaan seperti ini? Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam melepaskan kedua tangannya dari sandaran kedua budaknya dan berkata, wa qala lau ja'ani wallahi al-mautu wa ana ala hadhil hal ja'ani wa ana fi ta'atin min ta'atillah aku biya nafsi angka wa anin nas wa innama kuntu akhaful maut lau ja'ani wa ana ala maksiatin min ma'asillah fakultu yarhamukallah aradtu an a'izuka fa wa'aztani. Demi Allah, jika sekiranya maut datang padaku yang dalam keadaan seperti ini, sungguh ia datang padaku sedang aku dalam ketaatan kepada Allah, yang dengannya jiwaku bisa terhindar darimu dan manusia-manusia lainnya. Sesungguhnya yang aku takutkan adalah bila kematian itu datang sedang aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Mendengar jawaban beliau, aku membalas kagum. Wa qultu yarhamukallah aradtu an a'izuka
wa wa'adtani. Semoga Allah mengasihimu. Aku ingin menasihatmu, tapi malah kaulah yang menasihatiku. Dalam kisah ini, Imam Muhammad Al-Baqir menunjukkan sikap tegas beliau, sehingga orang dapat memahami bahwa mencari rezeki itu adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bukan malah meninggalkan pekerjaan dan menghabiskan waktunya untuk sholat sementara hidupnya menjadi tanggungan orang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum sufi seperti Ibnu Qadir dan yang lainnya. Manzilatu al-ilmiyah. Kana rajulun min ahli Syam yataraddadu ala majlisil Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Wa kana yaqulu lahu la yujadu ahadun fil ardi abghadu ilayya minkum. Inna ta'atallah wa ta'ata rasul fi bughdhikum. Walakin araka rajulan fasihan laka adabun wa husnul abdin. Wa anna huduri majlisaka huwa li husni adabika. Kedudukan ilmu Imam Muhammad Al-Baqir. Seorang warga Syam yang sebelumnya enggan hadir di majelis Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam berkata kepada beliau, tak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih aku benci daripadamu. Kebencian padamu sungguh merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski begitu, karena aku melihatmu begitu sopan, beradab, serta bertutur kata yang santun, maka ketahuilah kehadiranku di majelismu ini karena kebaikan budi dan bahasamu. Dalam setiap kesempatan, Imam Al-Baqir alaihissalam selalu mengatakan yang baik. Dalam setiap kesempatan, Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam selalu mengatakan yang baik. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam selalu mengatakan yang baik kepada orang Syam itu. Imam alaihissalam pernah mengatakan kepada orang itu, lan takhfa 'alallah khafiyatun. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa lama orang tersebut tidak pernah kelihatan lagi. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam merasa kehilangan. Beliau lalu bertanya kepada orang-orang yang mengenalnya. Kata mereka, orang itu sedang sakit. Lalu Imam alaihissalam bergegas menjenguknya. Beliau duduk di sisinya sambil bercakap-cakap dan bertanya tentang penyebab sakitnya. Lalu Imam menganjurkan kepada orang itu agar memakan makanan yang dingin dan segar. Setelah itu, Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam pun meninggalkan orang tersebut. Beberapa hari kemudian, orang itu pulih dari sakitnya. Pertama kali yang dia lakukan ialah pergi ke majelis Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Di sana dia memohon maaf kepada imam karena selama ini telah membencinya dan akhirnya menjadi salah satu sahabat beliau. Dikisahkan seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang sebuah masalah. Abdullah bin Umar kebingungan menjawabnya. Lalu ia berkata kepada si penanya, pergilah kepada anak itu dan tanyalah kepadanya, kemudian beritahukan jawabannya kepadaku. Anak yang dimaksudkannya itu adalah Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Maka orang tersebut datang kepada Imam alaihissalam dan bertanya kepadanya. Dan Imam Muhammad Al-Baqir langsung menjawabnya. Selepas itu ia kembali kepada Abdullah dengan membawa jawaban yang didapatkannya dari beliau. Abdullah kemudian berkata, sesungguhnya mereka adalah ahlul bait Nabi yang telah diberi pemahaman tentang segala sesuatu. Khiwarun ma'alimin nasraniyin, dialog dengan pendeta Nasrani. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menceritakan bahwa suatu ketika beliau berada di Syam bersama ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Keberadaan mereka ke Syam karena Khalifah Hisham bin Abdul Malik meminta mereka untuk datang ke sana. Pada suatu hari, Imam Al-Baqir melihat kerumunan orang-orang di sebuah tempat. Semua sedang menanti seseorang. Lalu beliau menanyakan perihal mereka itu. Dijawabnya, mereka itu sedang menunggu salah seorang pendeta. Karena ia hanya muncul setahun sekali.
Dan mereka, orang-orang itu bertanya dan minta fatwa dari pendeta itu. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam ikut menunggu bersama mereka sampai seorang pendeta tersebut datang. Tatkala pendeta itu melihat imam, apakah Anda dari golongan kami atau dari umat yang perlu digasihani ini? Imam alaihissalam jawab, aku dari umat ini. Pendeta bertanya lagi, dari orang awam umat ini atau dari ulamanya? Imam menjawab, aku bukan dari orang awamnya. Pendeta berkata lebih serius, aku punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Dari mana Anda percaya bahwa penghuni surga makan dan minum tapi mereka tidak buang air? Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam jawab, bukti kami adalah janin yang ada di dalam rahim ibunya. Ia makan tapi tidak buang kotoran. Pendeta itu bertanya lagi, akhbirni an sa'atin lahiya min sa'atil lail wala min sa'atin nahar. Wa qala al-imam as-sa'ah baina tulu'il fajri wa tulu'is syamsi. Beritahukan kepadaku tentang setenggat waktu yang tidak terhitung malam, juga tidak terhitung siang. Imam alaihissalam jawab, waktu di antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Mendengar jawaban-jawaban Imam alaihissalam, pendeta itu terkejut. Ia ingin sekali membungkam imam dengan pertanyaan lain. Faqala akhbirni an maulidaini wulida fi yaumin wahidin wa mata fi yaumin wahid. Umru ahadima khamsuna sanatan wa umru akhar mi'atun wa khamsuna sanatan. Ia berkata, kabarkanlah kepadaku tentang dua bayi. Yang keduanya dilahirkan pada hari yang sama dan meninggal pada hari yang sama juga. Umur bayi yang pertama 50 tahun dan yang kedua 150 tahun. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam menjawab, Uzair dan saudaranya. Saat itu Uzair 25 tahun. Tatkala melewati suatu desa di Antakia yang ditinggal mati oleh seluruh penduduknya, ia merenung. Bagaimana Allah menghidupkan kota itu, bagaimana Allah menghidupkan penduduk ini setelah kematian mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan Uzair selama 100 tahun. Lalu membangkitkannya lagi. Dan ia kembali ke rumahnya dalam keadaan muda. Sementara saudaranya sudah tua renta. Uzair hidup bersama saudaranya selama 25 tahun. Dan kedua bersaudara itu pun meninggal pada hari yang sama. Melihat keluasan dan ketinggian ilmu Imam Al-Baqir alaihissalam ini, pendeta itu lagi-lagi takjub. Tak ia lagi, ia pun menyatakan keislamannya di depan khalayak ramai dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.